Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu diagram yang ada di dalam pemodelan UML, yakni use case diagram atau juga biasa disebut dengan diagram sistem ya. Nah, apa itu use case diagram? Jadi use case diagram ini adalah salah satu diagram di UML yang bertujuan untuk menggambarkan fungsi, menggambarkan ruang lingkup, dan interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Jadi dengan adanya use case, diharapkan diagram ini bisa menggambarkan fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan dalam sistem tersebut. Dan dari diagram ini juga akan menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna sistem, yaitu aktor, dan sistem tersebut. Kemudian, use case diagram akan memvisualisasikan interaksi antara pengguna, yakni aktor, dan sistem, yakni use case ya, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan aktor terhadap use case secara rinci. Maka dengan adanya use case diagram ini diharapkan dapat menggambarkan tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna atau aktor dan sistem itu sendiri. Kemudian kita masuk di simbol-simbol pada use case diagram. Yang pertama ada simbol aktor. Nah, simbol aktor ini mempresentasikan seseorang atau pelaku dalam sistem. Jadi di sini kita akan menggambarkan siapa-siapa saja aktor atau pengguna dari sistem itu. Kemudian ada asosiasi, yakni simbol yang menghubungkan antara aktor dan use case. Kemudian ada include, yakni simbol yang menggambarkan event yang dapat dilakukan sekaligus. Sebagai contoh, ada kegiatan yang kita lakukan yang kita bisa lakukan secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan include. Kemudian selanjutnya ada extend ya. Jadi extend di sini fungsinya hampir sama dengan include, hanya saja extend itu dibatasi dengan menggunakan hanya sekali saja. Kemudian ada sistem dengan bentuk kotak seperti ini. Nah, fungsi simbol sistem di sini adalah memberikan nama sistem yang digunakan dan juga sebagai tempat untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor ya. Kemudian simbol yang terakhir di sini adalah simbol use case-nya. Nah, simbol ini menggambarkan event-event yang dilakukan di dalam sistem. Nah, di sini kita akan menggambarkan apa-apa yang bisa dilakukan oleh aktor ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk di proses pembuatannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan situs ppdiagrams.net. Kita coba buat baru dulu. Di sini kita akan mencoba membuat use case siakat. Kemudian kita coba pilih buat. Nah, di sini kita kasihkan nama case siakat. Ini kita close. Nah, di sini kita pilih di bagian UML-nya. Jika tidak ada, silakan teman-teman tambahkan dan cari di sini UML centangnya jika belum tampil. Kemudian tinggal pilih terapkan ya. Nah, di sini saya sudah centang sebelumnya, jadi saya batalkan saja. Oke, pertama kita masukkan adalah nama sistemnya ya. Nah, di sini kita hapus nama objeknya. Nah, di sini kita hapus nama objeknya. Ini kita perbesar dulu. Kita panjangkan seperti ini. Di sini kita ganti menjadi portrait saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita namakan di sini adalah nama sistemnya aplikasi siakat. Oke, kita bukan. Ini kita pindahkan masuk di sini ya. Kemudian di sini kita akan masukkan aktor-aktor yang kita pakai ya. Yang pertama di sini aktornya adalah mahasiswa. Kita tinggal langsung tulis saja mahasiswa. Kemudian ini kita copy. Aktor kedua di sini adalah dosen. Ya, kemudian
kita copy, kita kasihkan di sebelah kanan. Nah, di sini adalah admin. Kenapa di kanan? Karena dia yang mengontrol penuh sistem yang kita gunakan. Jadi jika dia mengontrol keseluruhan sistem yang dibuat, maka posisinya ada di kanan. Namun di sini jika dia hanya pengguna dari sistem itu dan tidak memiliki akses penuh, maka dia posisinya di kiri ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan use case-nya ya. Kita menggunakan simbol ini saja kayak gitu ya. Use case. Nah, di sini kita akan menggambarkan apa yang dilakukan oleh aktor-aktornya. Yang pertama mahasiswa ya. Di sini kita pakai simbol asosiasi. Ini dia. Kita hubungkannya di sini. Nah, yang pertama dilakukan mahasiswa tentunya adalah login ya. Dia akan melakukan login ke sistem ya. Kemudian setelah login, apalagi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Ini kita kecilkan saja biar nantinya tempatnya tidak full ya. Setelah login, mahasiswa akan melihat nilai. Kemudian kita copy lagi. Mahasiswa akan memilih mata kuliah yang diprogramkan. Kita buat seperti itu. Nah, seperti itu dulu. Ini kita tambahkan asosiasinya dulu ya, biar kita bisa menggambarkan use case lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian admin juga tentunya akan login ke sistem ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Selain admin, dosen juga akan melakukan login ya. Nah, untuk melihat nilai, apakah dosen juga bisa melihat nilai? Tentunya bisa ya. Jadi di sini kita gambarkan dosen juga dapat melihat nilai ya. Nah, seperti ini. Kemudian admin juga bisa melihat nilai. Oke, seperti itu. Ini kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi use case lain. Di sini kita akan coba menggambarkan use case yang dilakukan oleh admin ya. Nah, di sini yang dilakukan oleh admin adalah menginput ya data mahasiswa, kemudian menginput data dosennya, kemudian menginput data admin juga. Nah, ini kita tambahkan asosiasinya. Oke, ini kita copy. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya dosen di sini akan menginput nilai. Meskipun sebenarnya admin juga bisa menginput nilai, namun datanya dari dosen juga. Namun di sini kita pakaikan saja dosen untuk menginputkan nilai langsung ke sistem yang akan dibuat ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini menginput jadwal ya. Menginput jadwal. Dan menginput jadwal adalah admin ya. Karena dia akan mengatur mekanisme perkuliahan. Jadi bukan mahasiswa yang menginput dan bukan juga dosen yang menginput jadwal, tapi admin ya. Ini belum tersambung, jadi kita sambungkan kembali ke sini. Jika sudah warna hijau seperti ini, artinya dia sudah tersambung ya. Kemudian di sini melihat jadwal ya. Yang melihat jadwal di sini ada 3 aktor. Yang pertama mahasiswa, kemudian dosen juga bisa melihat jadwal, dan admin yang juga bisa melihat jadwal ya. Jadi di sini kita gambarkan use case-nya. Use case-nya seperti ini. Oke, login.
melihat nilai di sini adalah mahasiswa dan admin, kemudian dosen juga bisa melihat nilai, kemudian mahasiswa yang bisa dilakukan adalah memilih mata kuliah, kemudian selanjutnya menginput data mahasiswa, menginput data dosen, data admin, semuanya dilakukan oleh admin, kemudian menginput nilai mata kuliah yang adalah dosen, menginput jadwal. Nah, di sini yang bisa melakukan adalah admin juga bisa melihat jadwal ya. Kemudian di sini ada melihat laporan ya. Laporan di sini yang bisa melihat adalah dosen dan admin ya. Laporan dimaksud adalah laporan terkait data yang ada di Siakat ya. Kemudian mahasiswa juga bisa melihat laporan. Dan yang terakhir di sini, jika ada login maka ada logout ya. Semua aktor akan melakukan logout. Oke, jadi seperti ini pembuatan use case diagram untuk aplikasi Siakat. Oke, jadi seperti ini penggambaran use case diagram. Sebenarnya kita bisa membuat lebih, namun kita mencoba membuat yang sederhana saja. Setidaknya ini sudah menggambarkan alur atau aktivitas-aktivitas dari sistem yang akan dibuat melalui aktor-aktor yang ada pada use case diagram. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.